Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rio Rivaldo, eh, NIM 202500051, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Selampari, Kota Lubuk Linggau. Di sini saya mahasiswa Kaprodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Selampari, Kota Lubuk Linggau. Baiklah teman-teman sekalian, eh, di sini saya akan bercerita atau bincang-bincang singkat mengenai mata kuliah sosiologi pedesaan dan perkotaan. Dari itu nanti kita akan bincang-bincang apa itu sosiologi pedesaan dan apa sosiologi perkotaan. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita membahas apa itu sosiologi pedesaan dan apa itu sosiologi perkotaan, ada baiknya sebelumnya kita mengetahui apa itu ilmu sosiologi. Nah, di sini ilmu sosiologi itu adalah ilmu sosial yang mempelajari setiap kehidupan yang ada di masyarakat. Adapun objek kajian daripada sosiologi itu sendiri tidak lain adalah kehidupan manusia. Adapun kata sosiologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu socius yang memiliki arti masyarakat, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Istilah dari sosiologi itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh seorang filsafat Prancis. Mungkin dulu waktu SMA kita kenal, pernah kita pelajari juga. Namun ini kita mengingat kembali, itu dikemukakan oleh bapak sosiologi yang bernama Auguste Comte pada tahun 1839. Oleh karena itu, Auguste Comte dikenal dengan bapak sosiologi dunia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan sosial atau kerap diperpendek sebagai ilmu sosial, adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari sisi-sisi atau sudut-sudut yang berhubungan dengan manusia serta lingkungan sekitar manusia itu sendiri. Selain itu, di sini saya mengutip dari modul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sosiologi Paket C, tingkatan setara dengan SMA atau MA, karya Budi Rahayu. Ada beberapa pengertian sosiologi, yaitu menurut atau yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Max Weber. Sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan memahami interorientasi mengenai tindakan sosial yang berhubungan dengan suatu penjelasan sebab akibat mengenai arah dan konsekuensinya yang ada di hubungan masyarakat atau sosial masyarakat. Yang kedua yaitu menurut Fitirin Sorokin. Beliau mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara macam-macam gejala sosial yang ada di kehidupan masyarakat. Yang ketiga menurut Emil Durkheim. Beliau mengemukakan bahwa ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fakta sosial terkait tata cara bertindak, berpikir, dan perasaan yang ada di luar individu yang mempunyai kekuatan untuk mengendalikan individu itu sendiri di sosial
masyarakat. Adapun sejarah sosial itu sendiri, pada awalnya sosiologi lahir dan berkembang di Eropa. Sosiologi lahir didasari akibatnya adanya guncangan sosial dari efek revolusi industri di Prancis. Sebab efek inilah mengakibatkan banyak terjadi eksploitasi tenaga kerja dan urbanisasi dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Atas dasar tersebutlah kemudian Auguste Comte merancang sebuah penelitian sosial yang digunakan untuk mempelajari pola kehidupan perilaku masyarakat pada abad tersebut. Penelitian sosial tersebut dilakukan secara ilmiah yang kemudian dikenal sebagai sosiologi. Adapun ruang lingkup pembahasan sosiologi itu sendiri, teman-teman sekalian, yang pertama yaitu adalah peran dan kedudukan sosial individu dan keluarga, sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, ruang lingkup sosiologi yaitu perilaku anggota masyarakat dalam melakukan interaksi sosial yang didasari oleh nilai-nilai dan norma yang ada di lingkungan sosial itu sendiri. Yang ketiga yaitu masyarakat dan kebudayaan daerahnya sebagai sub masyarakat nasional Indonesia. Yang terakhir yaitu perubahan dan masalah-masalah sosial budaya yang ditemui di dalam kehidupan sehari-hari secara atau yang berlangsung terus-menerus dan dapat disebabkan oleh faktor-faktor internal ataupun eksternal. Nah, teman-teman sekalian, setelah mengetahui pengertian atau sejarah dan ruang lingkup sosiologi itu tadi, ada dua pembahasan mengenai sosiologi, yaitu sosiologi pedesaan dan perkotaan, yang hal ini akan saya sampaikan juga, tapi sesuai dengan yang saya katakan tadi, saya akan membahas dua pembahasan yang ada di materi sosiologi itu sendiri, yaitu sosiologi pedesaan dan perkotaan. Pertama kali kita bahas tentang sosiologi pedesaan. Apa itu sosiologi pedesaan? Sosiologi pedesaan dapat dipahami sebagai penerapan teori sosiologi dalam mempelajari masyarakat. Menurut Smith dan Zoff dalam Jamaluddin yang mengemukakan bahwa sosiologi pedesaan adalah sosiologi dari kehidupan pedesaan, atau kata lainnya sociology of rural life. Sosiologi pedesaan itu juga merupakan suatu ilmu yang mencoba mengkaji hubungan anggota masyarakat secara internal maupun kelompok sosial yang ada di lingkungan pedesaan itu sendiri. Sosiologi pedesaan juga lebih sering dipakai dalam pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat pedesaan itu sendiri. Jadi mengenai pembahasan konsep desa dapat kita lihat itu secara etimologi tentang kata desa yang berasal dari Sanskerta, yaitu desi, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Oleh sebab itu kata desa sering dipahami sebagai tempat atau daerah sebagai tanah asalnya tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka. Adapun ciri utama yang melekat pada desa tersebut adalah fungsinya sebagai tempat tinggal masyarakat,
tanah asal dari suatu kelompok sosial yang cenderung itu lebih kecil. Dalam perspektif geografis, desa itu adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah dan berada di wilayah kabupaten. Kita tunggu azan sejenak ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Tadi saya percepat videonya, jadi untuk mengetahui definisi sosiologi pedesaan itu, yang mana tidak beranggapan berasal dari menurut saya saja, karena saya juga mahasiswa. Jadi kita di sini mengutip atau mengetahui definisi desa secara rinci yang dikemukakan oleh para ahli. Adapun para ahli itu tersebut mengemukakan bahwa atau mendefinisikan desa yang pertama menurut Soetarjo Kartohadikusumo, desa adalah sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Ada 4 unsur desa, yaitu wilayah atau daerah, penduduk, tata kehidupan, dan ekonomi. Unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, sehingga apabila hilangnya salah satu unsur tersebut maka akan menjadikan desa mengalami disfungsi. Apa itu disfungsi? Dalam arti akan kehilangan makna sebagai suatu sistem di wilayahnya. Yang kedua, Paul Landis ini mendefinisikan desa sebagai cara membuat 3 bagian berdasarkan tujuan analisa. Bagian pertama yaitu analisa statistik, maka desa ini didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 orang. Yang kedua yaitu untuk tujuan analisa sosial psikologi. Desa itu diartikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang guyup atau Gemeinschaft dan serba informal di antara sesama warganya. Yang ketiga, untuk tujuan analisa ekonomi, desa diartikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung pada pertanian. Rata-rata itu pekerjaannya pertanian, kebanyakan. Yang ketiga yaitu menurut Bintarto, ia mengemukakan bahwa desa dalam konteks geografis yaitu suatu hasil perpaduan antara kegiatan kelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu dapat dilihat pada unsur-unsur fisiografi, sosial dan ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Jadi begini teman-teman, kalau kita simpulkan bahwa sosiologi pedesaan itu adalah suatu cabang dari sosiologi yang berkembang setelah adanya perhatian masyarakat itu sendiri di bidang khususnya pertanian. Sosiologi pedesaan adalah suatu studi yang mempelajari kehidupan masyarakat di pedesaan, yaitu mengenai perilaku, struktur sosial, organisasi sosial, lembaga, adat, kebiasaan, dan perubahan sosial, serta bagaimana memecahkan persoalan yang ada di pedesaan itu sendiri. Itulah sosiologi pedesaan.
Yang selanjutnya yaitu sosiologi perkotaan. Apa itu sosiologi perkotaan? Sosiologi perkotaan itu adalah studi sosiologi tentang kehidupan sosial dan interaksi manusia di ranah kota. Kalau tadi sosiologi pedesaan, ruang lingkupnya di ranah desa, dan ini di ranah perkotaan. Studi ini merupakan bagian dari disiplin sosiologi yang mempelajari tentang struktur sosial, proses sosial, perubahan sosial, dan masalah sosial di wilayah urban, serta menciptakan sebuah jalan keluar sebagai bagian dari masukan menjawab permasalahan perencanaan dan pembuatan kebijakan di perkotaan dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial. Sosiologi, kalau tadi kita sosiologi pedesaan menggunakan alat analisis statistik sama, dan sosiologi perkotaan juga menggunakan analisis statistik, pengamatan, teori sosial, wawancara, dan metode lain untuk mempelajari berbagai topik termasuk migrasi dan tren demografi, ekonomi kemiskinan, penyakit sosial, relasi antar ras dan etnis, dan lain-lain. Adapun definisi atau pandangan ahli mengenai sosiologi perkotaan atau konsep kota di sini, yang pertama menurut Max Weber, beliau berpendapat bahwa suatu tempat adalah kota apabila penghuni tempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Dan barang-barang yang dijual di pasar lokal tadi itu harus dihasilkan oleh penduduk dari pedalaman dan dijual belikan di pasar itu. Jadi Max Weber ini berpendapat bahwa ciri kota adalah pasar dan sebagai benteng, serta mempunyai sistem hukum dan lain-lain tersendiri dan bersifat kosmopolitan. Yang kedua, menurut Karl Marx dan Engels memandang atau berpendapat bahwa kota itu sebagai persekutuan yang dibentuk guna melindungi hak milik dan guna masyarakat, guna memperbanyak alat-alat produksi dan alat-alat yang diperlukan agar anggota masing-masing dapat mempertahankan diri. Adapun perbedaan antara kota dan pedesaan menurut mereka adalah pemisahan yang besar antara kegiatan rohani dan kegiatan materi. Yang ketiga yaitu menurut Kristall dengan Central Place Theory, menyatakan bahwa kota itu fungsinya ialah menyelenggarakan penyediaan jasa-jasa bagi daerah dan lingkungannya. Jadi menurut teori ini kota diartikan sebagai pusat pelayanan, sebagai pusat tergantung kepada seberapa jauh daerah-daerah sekitar kota memanfaatkan penyediaan jasa-jasa kota itu sendiri. Kota mempunyai 3 kata, teman-teman, yang menunjukkan definisi kota itu sendiri dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama town, city, dan urban. Town dan city menunjukkan batasan teritorial yang bercirikan kota, sedangkan urban menunjuk pada ciri dan cara hidup yang khas serta memiliki suasana kehidupan dan penghidupan modern dapat disebut daerah perkotaan. Oleh karena itulah dalam literatur bahasa Inggris, sosiologi perkotaan diberi nama urban sociology dan bukan city sociology. Bahkan dalam beberapa literatur disebutkan bahwa tidak semua city maupun town memiliki atau mempunyai kehidupan urban
atau tidak semua wilayah city bersifat urban. Umumnya ciri-ciri urban terdapat di pusat-pusat yang ada di kota. Jadi itu teman-teman, pembahasan yang ada di mata kuliah sosiologi. Untuk memenuhi tugas, maka tadi saya sudah menyampaikan bahwa ada dua pelajaran atau materi yang akan saya bahas, yaitu materi pedesaan, sosiologi pedesaan dan perkotaan. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan karena untuk memenuhi tugas saya sudah memenuhinya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian serta menjadi pelajaran untuk adik tingkat yang lagi berkuliah, khususnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Serampari Lubuk Linggau, atau umumnya untuk mahasiswa yang menggeluti atau mempelajari mata kuliah sosiologi, pedesaan dan perkotaan itu sendiri. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.